Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pendekatan Terapi Spiritual Al-Quran pada Individu yang Mengalami Stres Kerja. Kemudian dalam hal ini sebagai pemenuhan mata kuliah Psikoterapi Islam dengan dosen pengampuh Bapak Iredo Fani Reza MASI. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama, ada Indah Dewi Fitria sebagai pemateri. Yang kedua, ada Lutfia Widinastiti Gunawan sebagai editing video. Yang ketiga, ada Pakuita Daisy Tiffany sebagai host pada Zoom meeting kali ini. Yang keempat, ada Rana Rafida sebagai pemateri. Yang kelima, ada Revi Aurian Rusberina sebagai pemateri. Yang selanjutnya ada Ridaya sebagai pemateri. Selanjutnya ada Tahta Nuansyah AA sebagai pemateri dan saya sendiri Tarisa Dibita Yuenda sebagai moderator yang akan memandu kegiatan presentasi pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum memulai presentasi pada pagi hari ini ada baiknya kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk materi pertama mengenai pengertian terapi spiritual dan sasaran terapi spiritual akan dijelaskan oleh Saudari Revi Aurian Rusberina. Kepada Saudari Revi dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pengertian terapi spiritual. Terapi spiritual Islami adalah suatu pengobatan atau penyembuhan gangguan psikologis yang dilakukan secara sistematis dengan berdasarkan kepada konsep Al-Quran dan As-Sunnah. Sasaran terapi spiritual Islami menurut Qalbu atau Qabliyah, Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa dalam diri manusia, kalbu bertindak sebagai raja, sedangkan akal atau akliyah, Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa akal sebagai perdana menteri yang akan menginterpretasi dan melaksanakan apa yang menjadi keinginan sang raja. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Revi Aurian Rusberina yang telah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Kemudian untuk materi pengertian terapi Al-Quran dan pelaksanaan terapi Al-Quran akan dijelaskan oleh Saudara Tahta Nuansyah AA. Kepada Saudara Tahta dipersilahkan. Baiklah, terima kasih untuk moderator. Langsung saja. Pengertian terapi Al-Quran menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan Hamdani Bakran, terapi Al-Quran merupakan terapi untuk menyembuhkan suatu penyakit gangguan jiwa dan fisik dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran berupa zikir atau doa para nabi. Selanjutnya, pelaksanaan terapi dalam Al-Quran. Terapi Al-Quran dilaksanakan dalam kondisi relaksasi otot dan pikiran, kemudian mendengar dengan khusyuk lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Perasaan stres, kegundahan, dan kesempitan dalam dada berubah menjadi ketenangan. Sebab zikir, mendengarkan dan membaca Al-Quran mengingat Allah memberikan efek ketenangan, ketentraman, penghilangan kecemasan, serta stres ataupun depresi. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Tahta yang telah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Kemudian ada materi mengenai pengertian stres dan stres kerja. Lalu ada penyebab stres kerja dan dampak dari stres itu sendiri. Akan dijelaskan oleh Saudari Ridaya. Kepada Saudari Ridaya dipersilahkan. Stres merupakan suatu kondisi ketidakseimbangan emosi individu karena adanya ketidakmampuan individu dalam menghadapi hal-hal baru yang sulit untuk dilakukan. Berikutnya, pengertian stres kerja. Stres kerja merupakan suatu kondisi ketegangan individu yang menimbulkan ketidakseimbangan fisik dan psikis individu yang dapat mempengaruhi kondisi seseorang karyawan, baik dari emosi atau proses berpikirnya. Next. Selanjutnya yaitu penyebab stres menurut Bob Loss pada tahun 2015. Yang pertama yaitu kondisi fisik.
Lingkungan sangat mempengaruhi kondisi fisik pekerja, seperti halnya suhu, kualitas udara, atau kebisingan. Sehingga dengan keadaan fisik yang tidak mampu untuk beradaptasi pada situasi, maka dapat menimbulkan stres kerja. Yang berikutnya, rancangan pekerjaan. Rancangan pekerjaan yang dibuat tidak mempertimbangkan kondisi pekerja, yang tidak memperhatikan tingkatan stres kerja. Yang ketiga, peran dalam pekerjaan, yaitu peran yang diberikan tidak sesuai dengan tugas yang diemban. Yang selanjutnya, teknologi, yaitu ketidakmampuan pekerja dalam menguasai keahlian terhadap kemajuan teknologi. Next, yang kelima yaitu manajemen beracun, yaitu atasan yang sama sekali tidak mengutamakan pekerja saat membuat suatu aturan. Yang keenam, hubungan dengan rekan kerja. Bila hubungan dengan rekan kerja baik, maka akan baik pula kinerja pekerja tersebut. Begitupun sebaliknya. Yang terakhir yaitu tekanan waktu. Waktu yang singkat dan dengan beban kerja yang berat akan mempersulit pekerja dalam menyelesaikan tugasnya, sehingga dapat menimbulkan stres. Next, dampak stres menurut Carey dan Peter dalam Marliani tahun 2015, yaitu yang pertama, fisik. Gejala pada fisik ditandai dengan pengaturan nafas yang tidak teratur, kering pada mulut dan kerongkongan, merasakan suhu yang panas, tangan mulai lembab, sakit kepala, bahkan salah urat, gelisah, letih yang tidak jelas penyebabnya, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu perilaku. Gejala yang tampak pada perilaku ialah perilaku cemas seperti ketakutan, bingung yang menyebabkan linglung, jengkel, mudah untuk terlibat dalam kesalahpahaman, sulit berkonsentrasi sehingga tidak mampu membuat suatu keputusan dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu watak dan kepribadian. Gejala pada watak dan kepribadian terletak pada sikap hati-hati individu yang menjadi cermat secara berlebihan, mudah cemas dan berakibat pada kepanikan. Rawan pada sikap tidak percaya diri, menjadi individu yang sensitif dan penjengkel, serta yang lainnya. Itu saja materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Ridaya yang telah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Selanjutnya ada materi mengenai cara mengatasi stres kerja dengan terapi spiritual Al-Quran yang akan dijelaskan oleh Saudari Indah Dewi Fitria. Kepada Saudari Indah, kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan langsung melanjutkan materi tentang cara mengatasi stres kerja dengan terapi spiritual Al-Quran. Membaca Al-Quran dan mendengarkan bacaan Al-Quran merupakan salah satu ibadah dan mendapatkan pahala, serta membuat keadaan menjadi tenang dan merasa damai dengan catatan mendengar dengan baik dan tenang, seperti yang sudah dijelaskan surat Al-A'raf ayat 7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa idza quri'al Qur'anu fa'ustami'u lahu wa ansitu la'allakum tarhamun. Artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. Dari bacaan Al-Quran di atas, dapat dijelaskan bahwasannya ketika kita membaca Al-Quran dan mendengarkan dengan baik dan tenang, bisa meringankan beban dan mendapatkan pahala. Selanjutnya, Al-Quran adalah kitab suci yang berisikan perkataan Allah. Untuk umat Islam, membaca dan mendengarkan Al-Quran dapat menjadi terapi dalam mengatasi masalah psikologis seperti yang sudah dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Isra ayat 82 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran surat yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah pada orang-orang zalim selain kerugian. Baiklah, dari beberapa penjelasan dari ayat-ayat di atas,
bahwasanya Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai alat satu sarana pengobatan. Mendengarkan dan membaca Al-Quran dapat menghibur diri dari rasa sedih dan dapat menenangkan jiwa yang gelisah dan menenangkan hati yang keras serta memberikan kita petunjuk. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Indah Dewi Fitria yang telah menjelaskan materinya dengan sangat baik. Adapun materi terakhir, yaitu kami mengambil salah satu penelitian terdahulu mengenai stres yang akan dijelaskan oleh Saudari Rana Rafidah. Kepada Saudari Rana dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan. Nah, berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nugroho dan Kusrohmaniyah, murotal Al-Quran memiliki pengaruh terhadap tingkat stres. Jadi, subjek yang mendengarkan murotal akan merasa lebih rileks, damai, tenang, dan akan merasa lebih dekat dengan Tuhan. Nah, murotal juga bisa dijadikan sebagai self-healing atau relaksasi karena selain mudah, murah, Al-Quran juga aman. Nah, selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Rana Rafida yang telah menjelaskan materinya dengan sangat baik. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 2 mengenai pendekatan terapi spiritual Al-Quran pada individu yang mengalami stres kerja. Kami mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.